Halo, selamat malam sahabat-sahabatku. Ya, malam ini aku mau makan, ya makan bakmoy ya. Bakmoy seperti apa bakmoy? Nah, seperti ini. Ya, nah, ini aku juga pakai sambal. Sambalnya nggak pedes sih, nggak pedes, jadi aku berani. Nah, bakmoy seperti ini, bakmoy. Nah, sahabat-sahabatku pernah ada bakmoy di kota kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum aku makan, mari kita berdoa dulu ya. Nah, makasih teman-teman udah nungguin aku doa. Nah, eh, tadi siang aku juga makan bakmo ini sih. Kalau kalian malam ini makan apa? Tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa tahu kalian makan apa. Nah, kalau di kota kalian, apakah namanya juga sama, bakmoy atau mungkin ada nama yang lain? Contoh ya, misal yang beda itu kalau di kotaku, aku kan di Jombang ya, Jawa Timur. Nah, di sini tuh ada minuman ya, minuman namanya kayak janggelan. Nah, janggelan itu apa? Janggelan tuh kalau di kota lain ya, di Jakarta, di kota-kota lain ya, kayak Palembang itu namanya cincau. Ya, nah kalau di Jombang sini bukan cincau, tapi janggelan. Ya, seperti mungkin bahasa Jawa Timuran mungkin ya, seperti itu. Nah, mari makan. Ini bakmo ini aku belinya di dekat rumah sih, di sawahan ya. Nah, namanya Bu Supiah. Yang jual namanya Bu Supiah. Aku udah langganan juga sama beliau sih. Udah bertahun-tahun juga sih. Nah, Bu Supiah itu sedikit ya. Aku mau cerita ya tentang Bu Supiah ya. Menurutku Bu Supiah itu luar biasa ya. Dulu itu ya rumahnya dari rumah yang kecil, rumah yang sederhana ya. Itu sekitar aku belinya itu terakhir 2015 ya, sebelum aku merantau ya. Nah, 2015 itu dia jualan, Bu Supia jualan ini itu aja ngontrak di tempat orang lain gitu loh. Tapi dekat rumahnya sih. Nah, itu cuma kecil sih, tempatnya kecil biasa gitu. Nah, baru 2021 kemarin ya beliau bisa bangun rumah, memperbaiki rumah lebih tepatnya ya. Jadi sekarang beliau tuh jualan di rumahnya sendiri, di depan rumahnya sendiri gitu. Dan itu menurutku tuh bagus banget rumahnya ya. 2 lantai ya, 2 lantai, terus lantainya juga bagus sih. Ya menurutku tempatnya bagus kok. Gitu. Lebih besar daripada yang dia sewa sih. Menurutku itu lebih bagus lah, lebih layak daripada waktu dia sewa. Itu keren. Dari jualan makanan-makanan bisa sampai mengeruk keuntungan yang besar. Wow, keren. Terus saya lihat juga beliau ya penampilannya juga bagus sih. Beliau rapi gitu, pakai hijab juga kan ya. Terus beliau juga dibantu suaminya. Jadi beliau nggak ada karyawan gitu, nggak ada, tapi dikerjakan sendiri, masak-masak sendiri ya dia sama suaminya gitu. Keren, luar biasa. Patut dicontoh ya kegigihannya seorang wanita. Ngomong-ngomong soal wanita ya, menurutku tuh wanita itu luar biasa ya. Kalau ada yang bilang wanita itu manusia lemah, itu omong kosong, itu bohong. Orang itu bilang bohong. Kenapa aku bisa bilang gitu ya? Ya karena sekarang ya kalau dipikir logika ya, yang hamil itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Kan perempuan. Dan hamil juga nggak mungkin dalam hitungan hari ya, 1 hari 2 hari, enggak loh. Tapi 9 bulan loh. 9 bulan 10 hari bahkan bisa lebih.
Ya memang ada yang prematur sih, 7 bulan 8 bulan lahir ada, ya anggap aja prematur ya 7 bulan ya. Sekarang loh kalau dipikir ya, wanita hamil ya, gendong bayi, bayi itu juga beratnya juga bukan yang 1 gram 2 gram loh, itu bisa 1 kilo 2 kiloan loh. Sekarang ya bandingkan dengan cowok ya, cowok suruh ngangkat, ya ngangkat beban aja 1 kilo deh, bilang aja 1 kilo ngangkat terus ya selama 9 bulan atau 7 bulan deh, anggap atau 7 bulan, nggak sanggup ya. Aku cowok pun, aku pria pun nggak sanggup, aku suruh ngangkat beban 1 kilo selama 7 bulan tau, nggak sanggup aku. Nah sedangkan wanitanya 7 bulan, bayangkan 7 bulan 8 bulan 9 bulan mengandung anaknya loh. Wow, luar biasa ya, keren wanita itu. Dan juga ngomong soal wanita ya, di keluarga aku ini juga banyak sih yang wanita gitu dibandingkan dengan pria gitu loh. Jadi aku respect gitu loh sama semua wanita di Jombang, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, respect sama wanita. Ya luar biasa wanita. Aku cerita sambil makan ya. Sorry kalau misalnya suaranya kurang jelas ya. Apa ya? Soalnya ini ada kuahnya, ada air. Nanti kalau nggak buru-buru makan, nanti airnya meresap ke nasi. Nanti nasinya ngembang, gak enak. Nah, terus ngomong-ngomong soal wanita ya. Wanita sekarang ya, kita ngomong selain hamil ya. Wanita itu hebatnya apa? Wanita itu bisa hidup tanpa pria. Ya, contohnya ya, misal kalau sahabat-sahabat ya lihat mungkin di TV atau di berita-berita ya yang perceraian gitu ya, yang wanita sama pria ya, coba lihat ya, rata-rata yang nikah lagi yang paling cepat itu pria. Ya kalau wanita gitu dia bisa hidup sendiri gitu loh, dia bisa jadi single mom itu juga bisa ya. Jadi dia berperan sebagai tulang punggung, juga berperan sebagai seorang ibu. Jadi seorang ayah maupun seorang ibu dia bisa rangkep ya untuk anak-anaknya. Nah aku punya temen ya. Nah mamanya itu cerai gitu ya, mama sama papanya cerai, dan itu sudah puluhan tahun, cerainya sudah puluhan tahun. Dan dengar-dengar papanya sih sudah nikah lagi, kalau mamanya ini nggak nikah ya, sampai dengan detik ini ya, itu mamanya nggak nikah lagi, jadi mamanya itu hidup sendiri. Nah temanku ini dia 3 bersaudara ya, anak yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek, dan tiga-tiganya ini sudah menikah. Jadi mamanya ini sendirian ya, mamanya buka toko di bidang pertanian ya, kayak pupuk-pupuk seperti itu. Nah aku lihat seorang mama ini, mamanya temanku ini luar biasa gitu. Dia istilahnya cerai ya atau ditinggal suaminya gitu nggak masalah bagi dia tetap bisa hidup sendiri seperti itu ya, luar biasa. Tapi kalau yang pria sih ada juga ya, pria ada juga yang kuat juga ya, bisa jadi single father gitu ya, jadi bisa menjadi sosok papa maupun juga menjadi sosok mama, seperti itu juga ada sih memang. Nah meski ini ya, dalam kasus ini ada yang cerai mati, ada yang cerai hidup ya, seperti itu. Tapi kalau aku lihat beda banget gitu loh, seorang papa sama seorang mama ya, atau single father dibandingkan dengan single mother, itu beda banget ya. Menurutku tuh single mother itu luar biasa gitu.
Ngomong-ngomong, kalian sudah makan malam belum nih? Kalau sudah, makan apa nih? Kalau kolom komentar ya. Nanti aku baca kok satu persatu. Banjir. Sampai banjir kuahnya. Ngomong-ngomong soal rantang, nanti di video selanjutnya aja ya, aku cerita ya. Ya nanti aku bisa cerita dari awal gitu, tentang aku merantau. Ini sambalnya sambal petis ya. Sambal petis apa sambal terasi ya? Ini dong. Ini sambal terasi apa sambal petis ya teman-teman ya? Mirip soalnya. Jangan lupa minum air putih ya, sahabat-sahabatku ya. Seperti di video sebelumnya, aku kan udah bilang ya bahwa air putih itu paling bagus ya. Di antara semua minuman, air putih itu paling bagus. Teman-teman, sahabat-sahabat boleh nggak apa-apa, mau minum kopi, mau minum jus, mau minum susu, mau minum bersoda, terserah mau minum apapun, tapi jangan lupa minum air putih ya, utamakan minum air putih ya itu. Oh iya, ngomong-ngomong kalau soal air putih, aku pernah tahu ya seseorang ya, kalau nggak salah orang ini tuh papanya sepupunya sepupuku ya, anggap aja papanya temanku lah ya. Nah, papanya temanku ini suka mabuk-mabukan ya, suka minum bir gitu, bahkan minum birnya itu seperti minum air putih. Bayangin teman-teman, bayangin maaf, dia setiap hari tuh minum bir, mabuk setiap hari ya. Jadi minum birnya itu sudah kayak minum air putih gitu.
ya. Jadi kalau misalnya kayak aku sendiri ya, aku kan minum air putih itu kan banyak ya. Ya aku nggak ngitung sih. Sehari berapa gelas seperti ini aku nggak ngitung sih. Ini penuh loh, dari sini habis terus ngisi lagi habis seperti itu. Ya aku nggak ngitung sih sehari berapa gelas ya. Nah, ya anggap aja sehari 10 gelas ya, 10 gelas seperti ini ya. Nah, segini ya. Anggap aja sehari itu 10 gelas seperti ini ya aku minum ya. Nah, papanya temanku ini itu kayak gini ya, jadi 10 gelas bir ya setiap hari. Bayangin teman-teman ya. Terus akhirnya meninggal. Kenapa ya? Karena hatinya levernya rusak gitu loh. Karena kan bir kan bukan untuk dikonsumsi seperti itu gitu loh. Bir itu bukan pengganti air putih gitu loh. Ya mungkin kalau di luar negeri ya, di negeri yang bersalju gitu ya, mungkin minum beralkohol tuh fungsinya untuk hangat ya, menghangatkan diri ya gitu loh. Karena kan cuacanya di sana kan dingin ya, jadi minum alkohol itu biar badannya hangat gitu loh, bukan untuk mabuk-mabukan ya. Jadi mereka tuh alkohol tuh fungsinya pada dasarnya itu hanya untuk menghangatkan diri gitu loh. Karena kan cuaca di sana kan ada musim dingin ya, ada winter gitu ya. Nah dibandingkan kalau di Indonesia kan cuma musim panas sama musim hujan gitu loh. Jadi nggak ada musim salju kecuali di Jayapura ya, di Papua ya, di Irian Jaya yang Jayawijaya ya, Gunung Jayawijaya itu kan ada salju tuh. Nah itu lain cerita ya. Nah, tapi kalau di Indonesia ya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Pulau Jawa, Pulau Bali, itu kan nggak ada salju gitu loh. Ya, jadi sebetulnya sih minum alkohol buat apa gitu loh. Toh juga cuacanya juga panas gitu loh. Ya kan, dingin pun di daerah pegunungan ya. Itu pun aja minum teh hangat cukup lah. Teh hangat, susu hangat atau mungkin air putih hangat aja sudah cukup sebetulnya, nggak perlu minum sampai alkohol ya. Jadi kalau di Indonesia ini rata-rata alkohol tuh disalah fungsiin gitu loh. Ya bukan untuk menghangatkan diri, malah untuk ya untuk apa ya, sosial ya, sosialita lah gitu loh. Ada yang sosialita, ada yang untuk merasa penat ya, merasa banyak masalah, terus pelariannya di mabuk seperti itu ya ada juga gitu loh. Ya itu menurutku sih salah ya. Ya tapi ya setiap orang kan punya pendapat masing-masing sih gitu loh. Kalau pendapatku pribadi sih aku nggak suka gitu loh, nggak suka minuman alkohol ya. Aku pernah nyoba sih tapi cuma ya sedikit lah, sekali teguk gitu aja, hanya untuk kepengen tahu rasanya seperti apa, dan itu aku nggak cocok gitu loh. Minum tuh rasanya aneh gitu loh. Dibandingkan air putih tuh rasanya aneh banget gitu. Makanya aku sampai heran kok orang bisa ya sampai minum alkohol atau minum bir itu bisa sampai kayak gitu gitu loh. Bahkan bisa sampai seperti pengganti air putih gitu. Heran aku. Terus di ya, di tempat-tempat diskotik itu kan juga biasanya ya itu kan jualan alkohol juga gitu loh. Ya ini aku juga nggak pernah pergi ke diskotik ya. Aku cuma lihat TV, lihat film-film ya, serial-serial seperti itu sih. Itu juga banyak gitu loh orang-orang yang mabuk gara-gara minum alkohol gitu loh. Ya kalau aku sih nggak suka ya kayak gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau sudah mabuk itu apa ya, bisa lupa gitu loh. Ya jadi bisa ngomongnya tuh bisa ngelantur gitu loh, bisa kemana-mana. Dan bahayanya tuh bisa cari musuh gitu, bisa tambah musuh. Jadi misal mabuk gini terus kena senggol orang gitu ya, terus marah-marah. Nah orangnya kena senggol ini juga nggak terima, akhirnya kan dipukul, nah kan malah berantem kan gitu loh. Itu juga nggak bagus gitu loh. Terus belum lagi kalau cewek-cewek ya, hati-hati ya cewek-cewek pergi diskotik terus sampai mabuk, hati-hati.
Ya kenapa? Karena ada juga ya entah itu temen ya, entah itu temen atau mungkin orang yang punya motivasi jahat gitu, punya pemikiran jahat. Jadi cewek-cewek itu yang mabuk itu diantar ke hotel, nah habis itu terus diperkosa seperti itu. Nah bahaya gitu loh untuk cewek-cewek, bahaya ya, hati-hati ya. Ya kalau aku sih terserah ya, bukannya aku mau ngelarang untuk pergi ke diskotik ya. Ya aku sih bukan siapa-siapa kalian gitu loh, itu terserah kalian sih. Cuma ya paling aku cuma bisa bilang hati-hati gitu aja sih, yang khususnya untuk cewek-cewek ya, hati-hati gitu. Ya kalau bisa jangan, ya kalau bisa jangan, tapi kalau tetap masih mau pergi ya terserah sih gitu loh. Ya kalau mau pergi rame-rame sama teman-teman ya silakan, terserah gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih enggak gitu loh, karena aku punya prinsip, aku nggak mau mabuk, aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau ke diskotik. Meskipun ada kepikiran kepengen nyoba ke diskotik, kepengen lihat kayak apa gitu loh, tapi kalau pikir-pikir takutnya kenapa-napa juga kan di diskotik kan, repot gitu loh. Belum lagi nanti kalau ada salah ya, terjadi hal yang di luar ini ya, di luar keinginan ya, jadi hal-hal yang buruk itu kan. Ada yang, ya mohon maaf ya, ada yang bawa narkoba gitu kan, terus nanti digerebek polisi kan bahaya gitu loh. Lebih baik janganlah ya, lebih baik menghindar gitu loh. Ya kalau aku pribadi sih ya, bukannya sok ya, ya kalau aku pribadi sih lebih baik cari komunitas yang positif ya, entah itu komunitas hobi, komunitas rohani ya. Kalau aku kan Kristen, jadi aku cari ke teman-teman rohani lah, teman atau perkumpulan teman-teman rohani itu kan. Ya selain membangun kerohanianku sendiri, karena aku juga punya teman positif gitu loh. Ya jadi bisa saling membangun lah istilahnya gitu. Yang intinya nggak mau ya nggak mungkin menjerumuskan lah. Itu ya, itu sih pemikiranku ya. Ya terserah kalian mau seperti apa gitu kan. Itu sih apalagi ya. Ya mungkin untuk kali ini, untuk video ini mungkin sampai sini dulu ya. Soalnya makanku juga sudah habis. Coba lihat ya. Tuh, udah habis. Ya, tinggal sambelnya tinggal dikit. Ya, udah habis. Makananku juga udah habis. Ya. Oke, makan malam ini. Ya, mungkin aku juga minta bantuan ya ke kalian ya. Mohon bantuannya untuk tekan tombol like, subscribe ya, nyalakan loncengnya juga ya, sahabat-sahabatku ya, supaya nanti kita bisa ketemu lagi ya kan. Jadi aku bisa bercerita gitu kan, ya sharing-sharing lah, mungkin siapa tahu sharing-sharing dariku ini berguna untuk kalian gitu kan. Kalau nggak berguna ya nggak apa-apa, abaikan aja, nggak apa-apa. Nah jadi aku minta tolong untuk tekan tombol like, terus komen juga ya, nggak apa-apa, komen apapun lah terserah, mau bertanya boleh, mau apa namanya, mau bilang makanan ini ada di kotaku, atau mungkin makanan favorit kalian apa, nggak apa-apa, nanti pasti aku baca kok satu persatu ya. Itu nanti aku bales kok komen kalian ya. Terus tekan tombol subscribe juga ya. Nah untuk bantu channelku lah, karena kan aku juga masih baru ya jadi youtuber ya. Aku masih baru hari Minggu kemarin ya, tanggal 14 Agustus baru mulai ya ngevlog seperti inilah ya. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman, sahabat-sahabatku, mohon dukungannya untuk subscribe ya, terus like, komen, share juga video ini ke teman-teman, ke keluarga kalian ya, terus nyalakan loncengnya juga ya. Makasih teman-teman, terima kasih sahabat-sahabatku ya. Nanti video selanjutnya nanti bisa sharing-sharing ya. Mungkin aku mau cerita tentang pengalamanku merantau gitu loh, di kota-kota yang
sebelumnya belum pernah aku kunjungi gitu ya. Oke teman-temanku, sahabat-sahabatku, terima kasih udah nemenin malam ini, nemenin aku makan malam ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.